Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan IPS di SD kelas lanjut, dosen pengampu Bapak Hirmansyah. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. Nah, di kelompok kami ini yang beranggotakan Dila Hestira, saya sendiri Dwi Lestari, Dwi Utari, Emilia Siva, dan Ersa Safitri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi pendekatan. Nah, pendekatan dalam pembelajaran IPS itu dimaksudkan sebagai cara pandang kita terhadap proses belajar murid dalam mata pelajaran IPS dan upaya penciptaan kondisi dan iklim kelas yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran. Lalu ada fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran dan macam-macam karakteristik dalam proses pembelajaran. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan kognitif. Pengertian pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif adalah pendekatan yang menekankan pada bagaimana cara individu memberi respon dari yang datang dari sebuah masalah dengan cara mengorganisasikan data, memformulisasikan masalah, membangun konsep, dan rencana pemecahan masalah. Cara merancang metode pembelajaran IPS yang berlandaskan pendekatan kognitif. Salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan kognitif adalah latihan inquiry atau inquiry training. Metode pembelajaran inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap kenyataan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Penerapan menggunakan metode pembelajaran IPS yang berlandaskan pendekatan kognitif. 1. Menyajikan masalah. 2. Mengumpulkan data dan verifikasi data. 3. Mengumpulkan unsur baru. 4. Merumuskan penjelasan. 5. Menganalisis terhadap proses inquiry. Menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS yang berlandaskan pendekatan kognitif. Sebagai contoh, ambil kurikulum SD kelas 6 semester 2 yaitu 1. Kompetensi dasar. Kemampuan memahami gejala alam dan sosial dan negara tetangga. 2. Materi pokok. Gejala alam dan sosial, negara Indonesia dan negara tetangga. 3. Hasil belajar. A. Membandingkan gejala alam negara Indonesia dengan negara-negara tetangga. B. Mendeskripsikan gejala sosial Indonesia dan negara-negara tetangga. 4. Indikator. A. Menunjukkan pada peta letak dan nama negara-negara tetangga Indonesia. B. Membandingkan ciri-ciri gejala alam Indonesia dengan negara-negara tetangga. C. Membandingkan ciri-ciri gejala sosial di Indonesia dengan negara tetangga. D. Memberi contoh sikap waspada terhadap gejala sosial di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan sosial. Yang pertama itu ada pengertian. Pendekatan sosial menekankan kecakapan individu berhubungan dengan orang lain dan memusatkan perhatian pada gejala sosial yang muncul. Selanjutnya, cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS berdasarkan pendekatan sosial. Ada beberapa tahap penerapan metode inquiry. Yang pertama itu tahap orientasi. Pada tahap ini peserta didik dengan bantuan guru mengambil dan menerapkan masalah sosial yang dijadikan sebagai pokok pembahasan. Yang kedua, tahap hipotesis. Pada tahap ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama harus valid, harus kompatibilitas, lalu mempunyai hubungan dengan peristiwa yang telah terjadi. Selanjutnya, tahap definisi. Peserta didik mengadakan pembahasan mengenai pengertian istilah. Tahap selanjutnya, tahap eksplorasi. Peserta didik mengadakan pengujian hipotesis dengan logika, deduksi, dan mengembangkan hipotesis
ya dengan implikasi dan asumsi-asumsinya. Yang kelima, tahap pembuktian hipotesis dengan melakukan pengumpulan data melalui metode-metode pengumpulan data. Tahap yang terakhir, tahap generalisasi. Pada tahap ini, pengumpulan dengan kalimat yang baik. Selanjutnya, menerapkan metode pendekatan pembelajaran sosial IPS berdasarkan pendekatan sosial. Sebagai contoh, kurikulum SD kelas 5 semester 1 yang pertama kompetensi dasar, yang kedua pokok pembahasan, yang ketiga hasil belajar. Pada hasil belajar terdapat mengidentifikasi kepadatan penduduk dan mendeskripsikan pesan. Yang keempat, indikator. Dalam indikator menjelaskan perkembangan jumlah penduduk, menginterpretasikan grafik, lalu mengidentifikasi bentuk dan menguraikan pengertian. Pendekatan personal, pengertian pendekatan personal. Pendekatan personal itu menekankan pada proses yang membantu individu dalam membantu dan mengorganisasikan kenyataan-kenyataan yang kompleks. Keberadaan siswa dalam kelompok banyak mempunyai arti untuk mengenal dirinya sebagai pribadi sehingga dapat menghasilkan hubungan interpersonal yang cukup baik. Yang kedua yaitu cara merancang metode pembelajaran berdasarkan pendekatan personal. Salah satu metode pembelajaran yang berdasarkan pendekatan personal yaitu metode pertemuan kelas. Hal ini dikarenakan dua asumsi. Pertama, kebutuhan dasar manusia yaitu cita dan harga diri. Kedua, hubungan antar manusia menurut teori Glasser. Metode pertemuan kelas dilihat dari fokus pembicaraan dalam diskusi menurut Glasser dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu ke-1 tipe pertemuan pemecahan sosial, tipe pertemuan terbuka, yang ketiga yaitu tipe pertemuan terarah dan terbuka. Langkah-langkah penerapan metode pertemuan kelas adalah sebagai berikut. Yang satu, menciptakan iklim yang mengundang ketertiban. Tugas guru yaitu menyajikan masalah untuk diskusi, menyeleksi pendapat siswa tanpa merendahkan dan penilaian. Yang kedua yaitu menyajikan masalah untuk diskusi. Tugas guru yaitu mengajukan masalah, mengemukakan masalah, mengidentifikasi masalah, mendeskripsikan masalah, dan mengidentifikasi norma sosial, mengembangkan perkembangan nilai pribadi, mengidentifikasi alternatif tindakan, merumuskan kesepakatan, dan terakhir perilaku tidak lanjut. Yang ketiga yaitu C, menerapkan metode pembelajaran IPS pendekatan melalui modifikasi personal. Contoh ambil kurikulum sekolah dasar kelas 5 semester 2 yaitu kompetensi dasar, kemampuan memahami perjuangan para tokoh dalam melawan penjajah dan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Yang kedua yaitu pokok bahasan atau materi pokoknya, perjuangan melawan penjajah dan pergerakan nasional Indonesia. Yang ketiga hasil belajar, yaitu mengidentifikasi tokoh-tokoh penting pergerakan nasional dan tokoh-tokoh perjuangan setempat. Mengidentifikasi peranan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dalam mempersatukan Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu indikator. Indikator itu membuat ringkasan riwayat hidup tokoh-tokoh penting pergerakan nasional seperti misalnya Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan lain-lain. Selanjutnya membuat laporan tentang tokoh pejuang yang ada di provinsinya masing-masing, menceritakan peristiwa Sumpah Pemuda, menceritakan peranan masing-masing tokoh dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Yang terakhir yaitu menceritakan peranan Sumpah Pemuda dalam mempersatukan Indonesia. Pendekatan ekspositori. Pengertian metode pembelajaran ekspositori. Metode pembelajaran ekspositori adalah metode pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Yang kedua, karakteristik pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ekspositori terhadap beberapa karakteristik metode pembelajaran ekspositori, diantaranya yang pertama, metode ekspositori dilakukan dengan cara penyampaian materi
Pembelajaran secara verbal artinya berurut secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh sebab itu sering orang mengidentifikasinya dengan cara ceramah. Yang kedua, materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama. Pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Yang ketiga, prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Beberapa prinsip dari metode pembelajaran ekspositori yaitu 1. Berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pembelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan dalam penggunaan strategi ini. Yang kedua, prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjukkan pada proses penyampaian pesan dari seseorang guru kepada seseorang atau kelompok pesan yang ingin disampaikan. Dalam hal ini, materi pembelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan terlebih dahulu. Kita harus memosisikan mereka dalam keadaan siap, baik keadaan fisik maupun psikis untuk menerima pembelajaran. Yang keempat, prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pembelajaran lebih lanjut. Yang keempat, langkah-langkah pelaksanaan metode ekspositori. Ada beberapa langkah yaitu yang pertama, persiapan atau preparation. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pembelajaran dalam strategi ekspositori. Langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Yang kedua, penyaji atau presentation. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang ketiga, koneksi atau correlation. Langkah koneksi adalah langkah menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitan dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang kelima, keunggulan dan kelemahan metode ekspositori. Pembelajaran ekspositori diantaranya, yang pertama, guru bisa mengontrol dan keluasan materi pembelajaran, dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pembelajaran yang telah disampaikan. Yang kedua, materi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang kuasai siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pembelajaran juga, sekaligus siswa dapat melihat atau melalui pembelajaran demonstrasi. 4. Dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Kelemahan metode pembelajaran ekspositori diantaranya, yang ke-1, hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi lain. Nah, itu tadi materi-materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.